Perkenalkan, nama saya Gede Dharma Wijaya. Saya dari SMA Negeri 1 Kesamben, kelas 10 MIPA 1, nomor absen 17. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil resume saya tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Pembahasan yang pertama yaitu permintaan. Ada beberapa pokok materi yang harus dipelajari. Yang pertama yaitu konsep dan jenis permintaan. Teori permintaan adalah menerangkan tentang sifat permintaan para pembeli terhadap suatu barang. Dalam arti ekonomi, permintaan atau demand adalah jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai macam tingkat harga. Jenis-jenis permintaan ada 3. Yang pertama, permintaan efektif, yaitu permintaan terhadap suatu barang atau jasa disertai daya beli dan terrealisasi. Yang kedua, permintaan potensial, yaitu permintaan terhadap barang atau jasa disertai daya beli namun belum terrealisasi. Dan yang ketiga, permintaan absolut, yaitu permintaan terhadap barang atau jasa namun tidak disertai daya beli atau bisa dikatakan sebatas angan-angan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada 7 faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang berkaitan erat. Yang ketiga, pendapatan rumah tangga. Keempat, corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Yang kelima, cita rasa atau selera masyarakat. Keenam, jumlah penduduk. Dan yang ketujuh, ramalan keadaan masa datang. Ketiga, hukum permintaan. Ada 2 hukum permintaan, yaitu yang pertama, jika harga barang naik, jumlah barang yang diminta akan berkurang. Kedua, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Syarat hukum permintaan berlaku apabila keadaan atau faktor-faktor lain diasumsikan tetap atau bisa disebut ceteris paribus. Faktor lain yang dimaksud yaitu pendapatan konsumen, selera konsumen, harga barang lain, tidak ada barang pengganti, dan praduga tentang harga tetap. Hukum permintaan ini adalah berbanding terbalik. Yang keempat, fungsi permintaan dan kurva permintaan. Ciri-ciri fungsi permintaan. Yang pertama, syaratnya harus dipisah dengan tanda sama dengan antara harga barang dengan simbol P dengan jumlah barang dengan simbol Q. Kedua, misalnya kondisi P itu positif, maka Q-nya harus negatif. Begitupun sebaliknya. Sedangkan kurva permintaan ciri-cirinya yaitu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Yang kelima, pergerakan dan pergeseran kurva permintaan. Yang pertama, kurva permintaan bergerak. Penyebab kurva permintaan bergerak adalah perubahan harga barang itu sendiri. Kedua, kurva permintaan bergeser. Ada 2 kurva. Yang pertama, kurva permintaan bergeser ke kanan atas yang disebabkan oleh selera naik, pendapatan naik, jumlah penduduk naik, harga barang substitusinya naik, dan ekspektasi harga akan naik. Yang kedua, kurva permintaan bergeser ke kiri bawah yang disebabkan oleh selera turun, pendapatan turun, jumlah penduduk turun, dan harga barang substitusinya sedang turun. Pembahasan yang kedua yaitu penawaran. Ada beberapa pokok materi yang harus dipelajari. Yang pertama yaitu konsep penawaran. Teori penawaran menumpukan perhatiannya kepada hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Penawaran atau supply adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai macam tingkat harga. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi penawaran. Ada 6 faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri.
Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Ketiga, laba yang diinginkan produsen atau penjual. 4, tingkat teknologi. 5, biaya produksi. Keenam, perkiraan harga di masa yang akan datang. Yang ketiga, hukum penawaran. Ada 2 hukum penawaran. Yang pertama, jika harga barang naik, jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Yang kedua, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan turun. Syarat hukum penawaran berlaku apabila keadaan atau faktor-faktor lain diasumsikan tetap atau disebut ceteris paribus. Contoh asumsi tersebut diantaranya: yang pertama, penjualan selalu optimis dan selalu menginginkan keuntungan maksimum. Kedua, penjual membutuhkan uang tunai dalam waktu dekat. Hubungan antara variabel harga dengan simbol P dengan jumlah barang dengan simbol Q ditawarkan berbanding lurus. Keempat, fungsi penawaran dan kurva penawaran. Ciri-ciri fungsi penawaran: yang pertama, syaratnya harus dipisah dengan tanda sama dengan antara simbol P dengan simbol Q. Kedua, jika P itu positif, maka Q-nya juga positif. Begitupun sebaliknya. Sedangkan kurva penawaran ciri-cirinya bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Kelima, pergerakan dan pergeseran kurva penawaran. Yang pertama, kurva penawaran bergerak, penyebabnya yaitu perubahan harga barang itu sendiri. Yang kedua, kurva penawaran bergeser. Ada 2 kurva. Yang pertama, kurva penawaran bergeser ke kanan atas yang disebabkan oleh biaya produksi menurun dan peningkatan teknologi. Kedua, kurva penawaran bergeser ke kiri atas yang disebabkan oleh biaya produksi naik dan kenaikan tingkat upah. Dan pembahasan ketiga, yaitu pembahasan yang terakhir, keseimbangan pasar. Ada beberapa materi pokok yang harus dipelajari. Yang pertama, konsep keseimbangan pasar. Terbentuknya harga keseimbangan ditentukan oleh kekuatan antara permintaan dengan penawaran. Dalam proses tawar-menawar harga barang, keseimbangan pasar tercapai saat produsen dan konsumen telah saling sepakat dengan tingkat harga tertentu untuk barang yang menjadi objek transaksi, yaitu harga di mana produsen bersedia menjual barang sama dengan harga di mana konsumen bersedia untuk membeli barang tersebut. Keseimbangan pasar merupakan kondisi di mana jumlah barang yang diminta dengan simbol QD sama dengan jumlah barang yang ditawarkan dengan simbol QS pada tingkat harga tertentu dengan simbol P. Kedua, pendekatan matematis keseimbangan pasar. Titik keseimbangan pasar terjadi ketika fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Ketiga, pengaruh pajak dalam keseimbangan. Titik keseimbangan pasar terjadi ketika fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran setelah pajak. Keempat, pengaruh subsidi dalam keseimbangan pasar. Titik keseimbangan pasar setelah subsidi terjadi ketika fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran setelah subsidi. Sekian presentasi saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.